pergi ya. Ya? Hati-hati di jalan. Awas, pelan-pelan. Iya. Sampai nanti. Nah. Nah. Makasih, Ben. Ya. Nah, Nita. Yuk. Bang, kita mau punya anak berapa? 2, 3. Yang ini. Atau yang ini saja. Selamat pagi, Pak. Pagi. Mas Santo ngapain? Udah, Biar. nggak usah dibantu. Ya. Biar saya saja. Aduh. Kamu orang mau bantu. Nggak usah. Ya. Kenapa? Iya. Enggak. Hati-hati, Ma. Kamu main ke sini ya. Saya Kasihan tunggu. anak kita kan. Oke. Mama. Dengar, Bang. Oh. Aduh, Rini. Ayo. Hati-hati dong. Nggak apa-apa. Enggak. Ayo duduk. Pak Darmanto, Saya. silakan. Istrinya sudah melahirkan. Selamat ya. Terima kasih. Pak, istri saya sudah melahirkan. Selamat ya. Kamu hebat. Laki-laki. Apa saya bilang? Permisi. Ini bayinya, Pak. Cakep ya? Cakep kan? Sekali. Halo? Amah ya? Saya sudah jadi ayah, Mah. Laki-laki. Sehat. Beratnya 3,5 kilo. Apa? Samina? Bang, salam. Samina kirim salam, Mah. Baik. Enggak apa-apa. Mama datanglah ke sini. Sebentar lagi saya ada rapat. Sudah janji. Baru punya anak, gak lupa sama duit. Maunya apa anak sekarang ini? Mas, sudah telepon Bapak Ibu? Ya belum.
Duh, kok belum sih? Ya habis gimana? Satu-satu dong. Jantungnya belum benar nungguin Eko lahir, kamu lagi. Siapa? Eko? Iya, kan kita sudah janji. Kalau anak laki, namanya Eko. Eko siapa? Eko Putra Darmanto. Aduh. Hah? Masih sakit? Nggak boleh ketawa dulu. Ayo, Bobo. Lukman, kamu beruntung dapat anak laki-laki seperti ini. Terima kasih, Pak. Siapa namanya? Idris. Idris. Sudah lama Bagus saya mana nantikan. itu? Mirip saya atau mirip mama? Serupa mamanya. Ini cucu kakak yang keberapa? Wah, kakak lupa. Cucu kakak banyak, tapi inilah cucu kakak yang pertama laki-laki. Halo. Apa kabar? Kabar baik. Makan dulu ya. Terima kasih. Ayo, silakan makan. kasih. Terima kasih. Pak Wan, Iya, makan dulu. iya. Silakan. Mirip bapaknya. Iya, Itu, jadi saya kepengen. sebetulnya persoalannya sudah lama kita Bang, lakukan. ajak Bapak Sebentar, makan. kementerian, tapi Silakan, kelihatannya Pak. tidak ada. Nanti Ma, saja. makan, Ma. Iya, Sam. Hai. Padahal Suamimu mas? konsep yang sibuk. Sibuk terus. itu hasil Cicilan lah. Istirahat. Lama. Cari duit terus. Aduh, tahu deh. Makan dulu ya. Terima kasih. Siapa itu? Selamat Pak siang, Haji. Selamat siang. Maaf agak terlambat. Selamat datang, Pak Haji. Datang. Samina, baik-baik saja kau? Baik, Silakan. Haji. Kak, kakak sehat, Kak? Alhamdulillah, Haji. Syukurlah, Kak, kalau begitu. Cakap anak kalian. Ini mirip papa atau mamanya? Mirip papa. Apalagi tangannya begini nih, ahli menghitung duit. Pasti seperti papanya nanti. Ada-ada saja, Pak Haji. Ayo makan dulu Pak Haji. Kalian tidak repot, tidak ada pembantu. Kata ini belum perlu. Ya, penghematan. Betul begitu, Rin? Iya. Hebat juga. Enggak, kalau memang perlu, aku bisa mencarikan. Enggak usah terima kasih. Lagi pula ininya belum mengizinkan. Yuk Karina. Ayolah. Yuk, kita yuk. pulang. Oke, hati-hati ya. Kapan-kapan Malam. datang lagi ya. Yuk. Ayo, mari. Pasti gara-gara ulah Mas Penny. Namanya juga gotong royong. Mereka datang tanpa diundang, bawa makanan dan hadiah untuk Eko. Lama-lama nggak ada bedanya ya tinggal di sini dengan di Jakarta. Artinya, kamu mulai kerasan di sini. Ngomong-ngomong, Mas sudah kirim foto-fotonya Eko ke Jakarta? Beres. Pacar Benny bawa apa tuh? Nih, Biar, kamu tunggu sini. Oh. Hati-hati. Kenapa sayang? Kecian sendirian. panas ya. Angkat, Ma. Sini Mama gendong. Duh. Kenapa? Hah? Pipis ya? Iya. Enggak ya. Lucu ya. Duh. Kamu benar, nggak repot ngurus Eko sendirian. Maksud Mas? Ya barangkali akan lebih ringan kalau kita punya pembantu untuk Eko. Nggak usah Mas. Saya ingin mengasuhnya sendiri. Duitnya ditabung aja ya Pak. Buat beli mainan. Iya deh. Aduh, Kenapa? baru dibilang nggak pipis. Pipis sekarang. Tolong Pak. Tunggu. Nah, sini dulu ya. Pipis ya? Hah? Pipis ya? Kacian baju mama basah semua. Nakalin ya. Nakal ya. Iya. Nah, Tunggu Pak, kasih bedak ganti. dulu. Ya. Ah. Nah, Ya, sekarang nah. pakai popoknya. Nakal kamu ya? Nakal.
Aduh, kasihan. Bunga kampus kita mesti kerja keras. Dari dulu juga begini. Iya deh. Nah, kalau sikat celana mesti begini. Ada lipatan di depannya. Ide si bapak bawelnya. Iya dong. Dari dulu juga tahu. Apa kemarin saya pakai celana seperti pakai rok, melebar ke kiri ke kanan. Masa? Iya. Ye, bukannya kemarin kamu sendiri yang setrika? Saya ya? Iya. Aduh, Eko sudah mandi ya? Iya, Mas. Mandi. Kenapa? Nggak apa-apa ya. Ih. Dua, tiga. Nangis ya? Ayo, nanti mama bangun ya. Bersihin segala sesuatu. Eko semangat ya. Ya, tidur ya. Saya sendiri sebagai orang Indonesia mengakui bahwa untuk berbahasa Indonesia yang baik dan benar sebenarnya sukar. Salah satu masalahnya adalah bahwa bahasa Indonesia itu sendiri terus mengalami perkembangan. Anehnya, kesulitan untuk berbahasa yang baik itu juga menimpa kaum terpelajar, termasuk wartawan misalnya. Coba dengarkan baik-baik kalimat ini, yang saya ambil dari sebuah berita koran terkemuka di Jakarta. Jakarta mengincar juara 1 bulu tangkis Mei mendatang. Yang dimaksud tentunya adalah Jakarta mengincar kejuaraan pertama dari pertandingan bulu tangkis Mei mendatang. Artinya, masalah logika berbahasa, yaitu menyatakan kalimat-kalimat secara runtut, adalah syarat yang paling penting. Nah, sekarang marilah kita menelusuri logika berbahasa itu dari sebuah cerita pendek karangan Putu Wijaya. Kebetulan sudah saya perbanyak. Tolong diteruskan ke belakang. Baik, Pak. Ada apa? Tak apa-apa. Tuh, Papa pulang tuh. Pa? Eko. Nah, nih lihat, Papa bawa apa nih? Nih, hei, lihat sini. Tuh. Nah, pegang. Bentar ya. Nah. Nah, ini. Ada lagi tuh, kan? Nah, tuh.
Tuh kan bisa bunyi kan? Eko. Tahu? Sebentar ya. Yang ini untuk Mama. Jangan marah ya, cuma imitasi. Nah, sini pakai, Ma. Terima kasih, Pak. Dari mana uangnya? Baru terima uang lembur. Dah, Eko. Idris. Idris, itu Papa, Idris. Idris, ayo. Kok nangis? Ayo sama Papa. Ayo sayang. Kenapa, sayang? Tuh Mama. Naik yang tinggi. Tuh. Mama cantik kan? Hei, dapat lagi. Mana kata jago mancing? Nah, itu kamu. Nah, tuh. Lihat tuh, Papa dapat ikan lagi. Nanti Eko juga pandai seperti Papa. Adiknya juga. Berapa bulan, Kak Rin? Sudah kepingin ya? Makanya cepat-cepat. Benny itu sudah lama menunggu. Kak Rin. Kapan nih rencananya? Nggak tahu, Bang Benny. Mas Santo, Eko! Mas Santo, Eko kenapa? Kalau dalam 2 hari ini tidak ada perbaikan, bawa ke sini lagi. Untuk apa? Membaca reaksi atas pengobatan pertama ini. Berarti sekaligus mendeteksi penyakitnya. Apakah tidak bisa ditemukan secara langsung penyebab penyakit anak saya, dokter? Bisa saja kami langsung menyimpulkan pada kondisi yang paling parah. Tapi pengobatan yang kami berikan pada kondisi yang seperti itu bisa-bisa justru merusak si anak. Apabila ternyata nanti penyakitnya tidak separah seperti yang kita duga. Sayang. Aduh, Eko, kenapa? Sini, Mama gendong. Aduh, kenapa ya? Lap dulu mulutnya ya. Iya, kenapa? Aduh, ngompol lagi. Tunggu ya. Iya, tunggu sebentar. Minum obat dulu. Ayo, ayo sayang. Iya, udah. Iya. Cep. Eko jangan nangis terus. Mama jadi bingung. Aduh. Kenapa, Rin? Cepat lihat Eko di atas, Mas.
Taksi! Setelah kami periksa secara teliti, ternyata ada kelainan ginjal yang dialami bayi Anda. Kelainan ginjal? Ya. Lantas bagaimana, dokter? Saya kira bayi Anda harus dirawat di rumah sakit untuk pemeriksaan yang lebih teliti. Untung Anda berdua lekas membawanya kemari, sehingga kami bisa mendeteksinya segera. Namun, ada satu hal yang perlu saya sampaikan. Tentang apa, dok? Bayi Anda harus segera dioperasi. Anak sekecil itu? Tapi kepastian tentang bila operasi dilaksanakan belum bisa kami tentukan. Masih harus menunggu beberapa lama lagi untuk proses pemeriksaan lebih lanjut. Apakah tidak ada jalan lain selain operasi, dokter? Itu jalan yang terbaik. Dan kami akan berusaha semaksimal kemampuan kami. Satu hal lagi. Dalam operasi nanti transfusi, kami mengharap kesediaan Anda berdua menjadi donor. Kalau perlu, ginjal saya akan saya serahkan, dokter. Mudah-mudahan tidak perlu sampai sejauh itu. Kalau begitu, silahkan Anda berdua melakukan pemeriksaan darah di lantai atas. Rin, sudahlah. Percayakan Eko pada dokter. Itu yang terbaik untuk kita. Saya akan menunggu Eko terus di sini. Ya. Kenapa mesti Eko yang kecil dan lemah itu yang sakit? Kenapa bukan saya? Sudahlah. Mas, lebih baik pulang saja. Biar saya menunggu Eko di sini. Besok mengajar kan? Besok setelah mengajar saya ke sini, ada yang ingin kamu ambil di rumah? Bawakan saya baju untuk ganti. Saya sayang kamu dan Eko. Maaf, besok saya tidak menyiapkan makan pagi buat kamu. Gak apa-apa ya? Laboratorium, coba ulangi sekali lagi pemeriksaan darah bayi Eko Putra Darmanto, pasien kamar 233. Ya, berikut data klinis kedua orang tuanya. Apa? Oke, saya segera ke situ. Ini, Dok. Halo, tolong lihat kamar 233.
Apa ibu pasien Eko Putra Darmanto ada di situ? Kalau ada tolong sampaikan Dokter Bahtiar ingin bicara di ruang kerja saya. Ya, tidak usah. Ibunya saja. Ya. Ada masalah apa, dokter? Silakan. Agak berat saya menyampaikan hal ini. Tapi demi kebaikan kita bersama, lebih baik saya berterus terang menanyakan. Ada apa dengan Eko, dokter? Bukan soal Eko, walaupun persoalannya akan ke sana juga. Tapi ini menyangkut diri Anda sendiri. Saya? Ya. Sengaja saya mengundang Anda sendiri, bukan dengan suami. Karena memang saya akan menanyakan sesuatu yang sifatnya sangat pribadi. Saya senang keterus terangan. Saya tidak suka menyimpan rahasia. Terima kasih. Walaupun begitu, saya ingin minta maaf kalau pertanyaan saya nanti menyinggung perasaan Anda. Apakah Anda pernah berhubungan dengan orang lain selain dengan suami Anda? Apa? Maaf, terpaksa saya tanyakan. Maksud saya... Kenapa dokter menanyakan yang bukan-bukan pada saya? Dokter kan tahu saya sedang lelah. Badan saya, pikiran saya, jiwa saya. Kenapa saya harus dibebani lagi dengan masalah seperti ini? Dengan tuduhan seperti ini? Saya bukan menuduh. Apapun istilahnya, tapi dokter telah menyatakan kata-kata tidak pada tempatnya. Antara saya dengan suami saya tidak pernah ada masalah. Apa yang saya tahu dia juga tahu, begitu sebaliknya. Silakan. Saya tidak menyangka dokter akan sejauh itu berpikiran buruk pada saya. Sebentar. Rupanya Anda yang sudah berpikiran buruk pada saya. Apa maksud dokter? Saya menanyakan hal ini tentu untuk alasan kedokteran. Dan sekarang saya tahu bahwa Anda sama sekali tidak pernah terlibat affair apapun dengan siapapun. Dokter! Sebentar, boleh saya jelaskan masalahnya? Saya menemukan kejanggalan pada hasil pemeriksaan darah Anda berdua. Maksud saya, Anda dan suami dengan darah Eko Putra Darmanto, bayi Anda. Golongan darah Anda A. Suami Anda B. Secara genetik, golongan darah bayi Anda tentulah A atau B ataupun AB. Tetapi hasil pemeriksaan kami membuktikan golongan darah Eko Putra Darmanto O. Inilah kejanggalan yang saya maksudkan tadi. Anda bisa melahirkan anak dengan golongan darah O jika Anda berhubungan dengan pria bergolongan darah O juga. Itulah sebabnya kenapa saya mengharapkan sekali pengakuan dari Anda. Pernah atau tidak Anda melakukan hubungan dengan orang lain selain dengan suami Anda? Dokter sudah tahu jawaban saya. Ya, saya tahu. Dokter tidak percaya? Bukan. Kalau memang begitu, berarti saya yang harus bekerja lebih keras lagi, meneliti segala kemungkinan siapa orang tua Eko yang sebenarnya. Jadi... Kesimpulan kami sekarang, bayi tersebut bukan anak Anda. Tidak mungkin. Saya tidak mengatakan sebagai suatu kepastian. Namun bukan pula hal yang mustahil. Dokter, ini menyangkut masa depan seorang anak. Saya minta dokter jangan menduga-duga. Itulah yang akan kami teliti lebih lanjut. Terima kasih atas segala keterangan Anda. Dan sekali lagi saya mohon maaf, terpaksa mengutarakan masalah yang sama sekali tidak berkenan di hati Anda. Selamat siang. Selamat siang.
Halo, bagian catatan medis. Dokter Bahtiar di sini. Tolong kirimkan pada saya data lengkap semua bayi yang lahir pada tanggal 3 Maret 1988. Ya, berikut alamat orang tuanya masing-masing. Saya tunggu. Apa, Mas? Mas Santo? Ya, Ada apa? nggak ada apa-apa. Kamu sepertinya sama sekali tidak tertarik dengan masalah ini. Bagaimana mungkin kamu bisa bilang tidak apa-apa sementara saya tadi mati-matian membela diri di depan dokter anak yang bicara tidak karuan tadi? Lalu saya mesti ngomong apa? Jadi, kamu sependapat dengan dokter itu? Saya kurang begitu paham masalah kedokteran. Jadi saya tidak punya alasan untuk menolak pendapat itu. Saya tidak bertanya tentang masalah kedokteran. Saya cuma tanya, apakah kamu sependapat dengan dokter itu? Kalau ya kenapa, kalau tidak kenapa? Mas, saya melihat kecurigaan di matamu. Kamu ngomong apa sih? Kamu punya pikiran saya ada main dengan orang lain? Ya tanya saja pada dirimu. Melakukan atau tidak? Mas, saya tidak senang dengan orang yang menghindari diri dari persoalan. Persoalan apa? Persoalan apa? Kamu pikir saya bercanda? Kamu pikir saya senang menutup-nutupi persoalan? Kalau kamu curiga, oke, silahkan. Terus terang, saya menyesal dengan sikapmu selama ini. Buat apa saya merasakan rindu kalau kamu terlalu lama pergi? Atau merasakan bahwa kamu satu-satunya laki-laki yang saya cintai selama ini? Buat apa semuanya ini kalau kamunya begitu? Menyepelekan kepercayaan yang kita bina selama ini. Saya tidak bisa mengerti. Bagaimana kamu bisa berpikiran kotor seperti itu? Asal Mas tahu, bukan cuma seorang Darmanto yang dulu mencintai saya. Ada sederet nama laki-laki lain yang saya tidak hafal satu persatu. Tapi tidak satu pun yang saya layani, kecuali kamu. Sampai detik ini. Adalah sangat kebetulan sekali Anda berdua kemari. Setengah jam yang lalu, kami mengirim petugas untuk mengundang Anda berdua bertemu dengan kami. Sebetulnya kami berdua ingin menemui Dokter Bahtiar. Tapi perawat mengajak kami kemari. Ya, Dokter Bahtiar di sini sengaja untuk membahas masalah Anda berdua. Terus terang, saya tidak suka mendengar keterangan Dokter Bahtiar tentang istri saya. Ya, itulah yang kami sesalkan. Bahwa apa yang dikhawatirkan oleh Dokter Bahtiar ternyata benar. Tunggu. Maaf sebentar. Sama sekali bukan masalah pribadi Anda seperti yang saya tanyakan kemarin. Lalu, yang mana? Masalah kelahiran Eko. Begini. Manusia betapapun telitinya dia tidak luput dari kelalaian. Dan kelalaian itu telah dilakukan oleh petugas rumah sakit ini ketika melayani kelahiran Eko dulu. Seperti yang diutarakan oleh Dokter Bahtiar, ada ketidakcocokan darah antara Eko dengan Anda. Dan atas keterangan Nyonya Darmanto bahwa bayi yang dilahirkan di sini benar-benar berasal dari hubungannya dengan Bapak Darmanto, maka kami segera meneliti semua kemungkinan atas keganjilan ini. Akhirnya, keterangan yang sangat berharga kami peroleh dari pengakuan perawat yang bertugas di bagian kamar bayi pada waktu itu. Kesimpulan kami, bayi Anda yang sebenarnya telah tertukar dengan bayi yang selama ini Anda asuh.
Jadi benar Eko bukan anak kami? Begitulah kesimpulan yang kami sampaikan. Data-data tentang Eko... Cukup. Kami tidak perlu itu. Seperti yang kami jelaskan tadi, bahwa kesalahan ini telah dilakukan oleh pihak rumah sakit. Yang jelas di luar kesengajaan. Dan kami sangat sesalkan hal itu. Saya tidak bisa mengerti kenapa hal ini bisa terjadi. Lalu, di mana anak kami? Ya, kemungkinan terbesar bayi Anda tertukar dengan bayi yang waktu kelahirannya berdekatan dengan saat Nyonya Darmanto melahirkan. Saya tidak bisa menerima penjelasan-penjelasan ini. Biar Eko sakit, dia tetap anak kami. Dan kami ingin dia segera dioperasi. Ada lagi yang perlu disampaikan pada kami? Saya bisa memahami perasaan Anda berdua. Pihak rumah sakit tentu akan mengoperasi Eko. Apalagi keadaannya semakin mengkhawatirkan. Namun, operasi itu baru bisa dilaksanakan apabila kami mendapat persetujuan dari kedua orang tuanya. Kami orang tuanya. Mudah-mudahan Anda berdua bisa memahami problem yang dihadapi rumah sakit. Rumah sakit yang telah membuat problem. Kami sudah berusaha menghubungi para orang tua yang anaknya lahir pada hari kelahiran Eko. Namun sampai sekarang hasilnya nih. Tinggal satu pasangan lagi yang belum berhasil kami temui. Yaitu pasangan Tuan Lukman Ahnas dan Samina. Pihak rumah sakit akan berusaha menemui. Itu bukan urusan kami. Saya harap paling tidak Anda jadi mengerti permasalahannya. Selamat siang. Saya bisa memahami perasaan Anda berdua. Pihak rumah sakit tentu akan mengoperasi Eko. Apalagi keadaannya semakin mengkhawatirkan. Namun, operasi itu baru bisa dilaksanakan apabila kami mendapat persetujuan dari kedua orang tuanya. Kami orang tuanya. Mudah-mudahan Anda berdua bisa memahami problem yang dihadapi rumah sakit. Rumah sakit yang telah membuat problem. Kami sudah berusaha menghubungi para orang tua yang anaknya lahir pada hari kelahiran Eko. Namun sampai sekarang hasilnya nih. Tinggal satu pasangan lagi yang belum berhasil kami temui. Yaitu pasangan Tuan Lukman Ahnas dan Samina. Pihak rumah sakit akan berusaha menemui. Itu bukan urusan kami. Saya harap paling tidak Anda jadi mengerti permasalahannya. Selamat siang.
Terima kasih atas kehadiran Dr. Ramli sebagai dokter keluarga dan Pak Rahim sebagai pengacara Pak Lukman. Persoalannya sebenarnya cukup pribadi untuk bisa diwakilkan pada Anda berdua. Yang kami harapkan justru kehadiran Bapak Lukman bersama istrinya agar bersedia melakukan pemeriksaan sehubungan dengan kasus yang menyangkut seorang bayi bernama Eko. Dr. Ramli tentu sangat paham dengan prosedur pemeriksaan semacam begini. Ya, saya paham. Tapi Pak Direktur tidak bisa memaksa Pak Lukman dan istrinya agar bersedia datang kemari. Itu tindakan melawan hukum. Persis. Kami tidak akan memaksa. Justru kami bermaksud mohon bantuan pada Dr. Ramli untuk menerangkan sejelas-jelasnya kepada Pak Lukman dan istrinya. Lebih cepat mereka datang, lebih baik. Agar kami dapat menjelaskan masalah ini secara detail. Sebaiknya saya bisa memperoleh hasil pemeriksaan anak itu. Barangkali bisa berguna buat saya. Betul. Ya, bisa. Silakan. Kalau pihak rumah sakit mulai macam-macam, saya sudah siap mengadakan tuntutan balik. Saya akan mengajukan mereka ke pengadilan. Apakah Pak Rahim yang menyarankan hal itu? Itu saran yang wajar. Sebab mereka telah melakukan kebodohan yang membahayakan nama baik rumah sakit mereka. Rumah sakit itu rumah sakit terkemuka, dokter. Mereka memang telah mengakui kecerobohan itu. Dan sepengetahuan saya, kejadian seperti ini sungguh pun tidak diinginkan semua orang. Sekali waktu bisa terjadi. Jadi dokter membela kesalahan mereka? Sama sekali tidak. Saya cuma paham liku-liku pekerjaan rumah sakit. Dan saya hanya meneruskan undangan mereka untuk Pak Lukman dan Ibu. Lupakan saja. Saya tidak akan datang. Samina juga tidak. Baiklah. Saya permisi dulu. Pak Lukman, bagaimana seandainya Anda menengok bayi yang sekarang dirawat itu? Buat apa? Kecuali kami kenal dengan keluarga anak yang sakit itu. Apakah kami harus menengok setiap anak yang kebetulan sakit? Masalahnya... Maaf saja, dokter. Dengan kedatangan kami untuk menengok anak itu, berarti kami bersedia untuk diperiksa. Telah saya katakan tadi, saya tidak akan datang. Tidak apa-apa. Selamat pagi, Bu. Ya. Jika keadaannya memang sudah kritis betul, dengan atau tanpa kehadiran kami, bayi itu pasti akan dioperasi. Habis perkara. Ya. Ah, boleh. Cantik. Oh ya? Ya, pesanan saya sudah sampai. Ah, besok saja ya. Oke, terima kasih. Mereka tidak sungguh-sungguh mau merebut Idris dari tangan kita, kan, Bang? Kenapa? Kau terpengaruh kata-kata Dr. Ramli. Idris anak kita, dan tetap milik kita. Ya. Lalu apa yang kau cemaskan? Tidak apa-apa. Terima
Terima kasih atas bantuan Dr. Ramli. Memang tidak mudah meyakinkan keluarga Lukman. Meskipun secara medis sudah dapat dibuktikan kebenarannya. Seperti Anda tahu, kami juga tahu, Pak Lukman orang terpandang di masyarakat. Tapi kami tidak mau nama rumah sakit ini tercemar. Saya akan mencoba semampu saya. Namun saya tidak berani menjanjikan apa-apa. Terima kasih. Kami maklum. Tapi tolonglah. Rin, ada apa? Saya mendengar Eko menangis. Sudahlah, Eko kan masih di rumah sakit. Mas. Nah, Mas Anto. kenapa? Saya tidak mau lagi ke rumah sakit sebelum ada kepastian operasi Eko. Kamu tega? Saya tidak mau melihat dia meninggal tanpa tahu harus berbuat apa. Rin, posisi kita memang serba sulit. Kalau Eko memang anak kita, dia harus segera menjalani operasi yang cukup berat. Lantas? Samina, saya tidak menyangka kau bisa bicara begitu. Jangan-jangan kamu sudah percaya omongan direktur rumah sakit itu. Kau menyimpan rahasia. Kau tahu apa akibatnya? Kalau suami istri sudah mulai saling berahasia. Saya mau persoalan ini cepat selesai, Bang. Saya ingin bisa tenang seperti dulu. Sekarang ini, rasanya saya seolah-olah dikejar-kejar oleh orang tua anak yang sakit itu. Saya kaget setiap kali mendengar bunyi telepon. Saya takut setiap kali ada orang datang. Saya ingin masalah ini cepat selesai, Bang. Rini, bagaimana sih? Dari pagi kamu belum makan. Saya tidak lapar, Mas. Ya nanti kamu sakit. Atau saya buatkan susu? Biar saya buat sendiri. Oh ya, ada surat dari ibu. Dia menanyakan Eko. Dan minta dikirimi foto-foto Eko yang terakhir. Mas saja yang menjawabnya. Ya? Baik. Ini obat penenang untuk membantu menormalkan tekanan darah. Terima kasih, Dok. Kenapa dia, dokter? Biasa, penyakit orang kota, stres. Tapi tidak pernah dia terkena stres begitu. Ya, barangkali saja persoalan yang dihadapi belakangan ini terlalu berat bagi dia. Dokter mengikuti perkembangan anak yang dirawat di rumah sakit itu. Ya. Siapa namanya? Eko namanya.
Ya, Eko. Bagaimana dia, dokter? Kondisinya menurun terus, dan waktu terbaik untuk mengoperasinya tinggal sedikit hari lagi. Dokter, seberapa jauh hasil pemeriksaan orang tua untuk bisa menentukan kepastian anaknya? Dengan pemeriksaan darah saja, hampir dapat dipastikan hubungan darah antara anak dan orang tua. Lebih-lebih dengan pemeriksaan lengkap. Dijamin kepastiannya? Alhamdulillah, sampai sekarang memang demikian. Baiklah, selamat pagi. Pagi. Pak Rahim, belakangan ini saya tidak bisa konsentrasi ke pekerjaan. Urusan saya berantakan. Begini, saya minta Pak Rahim menyiapkan gugatan perkara terhadap rumah sakit itu. Apa inti gugatan itu, Pak? Ya, katakanlah pihak rumah sakit telah mempermainkan saya sebagai orang tua Idris. Jadi sebaiknya saya konsultasi dulu dengan Dr. Ramli. Jangan. Sebaiknya Pak Rahim diam-diam menyiapkan gugatan itu. Nanti tinggal tunggu telepon dari saya. Saya sudah mulai putus asa ini. Operasi Eko tidak boleh gagal atau diulang-ulang. Jangan putus asa begitu. Cobalah sekali lagi untuk menemui mereka. Percuma. Di rumah sakit, dokter pribadinya bilang Pak Lukman susah untuk dibujuk. Mungkin begitu. Tapi kau belum pernah bicara langsung dengan Pak Lukman. Maupun masuk rumahnya pun kita tidak bisa. Ia datang selepas maghrib. Itu saat orang bertamu. Kami bersedia membuat persetujuan hitam di atas putih. Itu permintaan yang tidak adil sama sekali. Bayi bukanlah barang untuk ditukar-tukarkan. Apalagi, kami tidak akan menukarkannya dengan barang yang lebih jelek. Saya tidak pernah mengatakan bahwa bayi adalah barang yang... Tapi tujuan dari permintaan Anda akan ke sana. Iya kan?
Itukah yang Anda sebut tidak akan mengganggu kehidupan kami? Saya rasa Anda sudah mulai mengajak permusuhan dengan saya. Kami tidak memikirkan lagi siapa orang tua Eko sebenarnya. Apalagi memaksakan bapak dan ibu sebagai orang tuanya. Tapi di rumah sakit sana ada seorang anak yang harus diselamatkan. Kami tidak tahu lagi harus berbuat apa agar anak itu tetap hidup. Kami tidak datang dengan rasa permusuhan, namun semata-mata karena nyawa anak manusia. Selamat malam. Silakan. Dan jika Eko bukan anak kita, berarti kita harus menemukan anak kita yang sebenarnya. Saya tahu, Mas, tapi kita tidak bisa berdiam diri. Saya tersiksa, Mas. Ada perkembangan tentang Eko? Keluarga Lukman belum juga datang ke rumah sakit. Tapi saya sudah mendapatkan alamat kantor dan rumahnya. Kau akan langsung mendatanginya? Ya, mau tidak mau. Omong-omong, kau punya kesulitan uang? Tidak. Biaya rumah sakit ditanggung asuransi. Saya antar mencari Lukman, mau? Tidak usah, terima kasih. Gak apa-apa, daripada kamu naik taksi. Lagian, saya sudah cukup hafal jalan-jalan di Kuala Lumpur ini. Kalau begitu, kemana sebaiknya kita pergi? Kita coba saja langsung ke kantornya. Ayo. Apakah Bapak sudah ada janji? Belum. Kalau begitu silakan duduk dulu. Saya hubungkan dengan sekretarisnya. Tolong sampaikan, saya Darmanto, orang tua Eko. Iya. Halo. Kak Yusni, ada orang bernama Darmanto ingin bertemu dengan Pak Lukman. Darmanto? Ya, katanya orang tua Eko. Gimana? Ya. Maaf, Pak. Hari ini Pak Lukman tidak bisa menemui Bapak, karena kebetulan ramai sekali tamu. Mudah-mudahan istrinya ada di rumah. Iya, dan mau menerima kita. Kita lihat saja. Bapak ada perlu apa, Pak? Saya ingin bertemu dengan Ibu. Maaf, Pak. Ibu tidak mengenal Bapak. Tentu saja Ibu tidak mengenal saya, karena saya baru sekali ini ke sini. Iya, tapi Ibu tidak mau jumpa Bapak. Tapi saya harus jumpa. Ini penting sekali. Maaf, Pak. Ibu selalu mengatakan saya tidak boleh membuka pintu sembarangan. Saya ingin jumpa sebentar saja, Pak. Tolong, Pak, buka, Pak. Pak, tolonglah, Pak. Pak, tolonglah, Pak. Darmanto. Pak. Gila kamu. Jangan persoalan satu belum selesai kita bikin persoalan baru. Saya akan membantu rumah sakit. Tapi untuk soal yang satu ini, maaf. Saya tidak mau diganggu oleh hal-hal yang di luar tanggung jawab saya. Dan saya sudah mulai merasakan gangguan itu. Saya tidak bermaksud mengganggu. Bukan dokter. Tapi orang tua anak yang sakit itu. Beberapa waktu yang lalu dia datang kemari. Masih bisa saya tolak. Tapi rupanya dia nekat datang ke rumah saya. Istri saya panik menelpon kemari. Setahu saya, orang tua Eko orang baik-baik. Dia mengajar di sini sebagai dosen tamu di University Malaya. Saya sudah berpesan pada Pak Darmanto agar pihak rumah sakit saja yang menghubungi Bapak Lukman. Namun rupanya dia menjadi emosional melihat nasib bayi itu.
Jadi saya harus bagaimana? Direktur rumah sakit mengharapkan sekali kehadiran Bapak Lukman dan Ibu di rumah sakit. Kami akan gembira sekali. Tentu, kami tidak bisa berlama-lama menahan Bapak dan Ibu Lukman. Kami tahu waktu sangat berharga bagi Anda berdua. Satu hal, tim dokter ahli telah melakukan tes untuk ketiga kalinya dan memastikan bahwa Eko bukan putra Darmanto dan Rini. Saya ingin mengulangi sekali lagi bahwa saat Ibu Samina dan Ibu Rini melahirkan sangat berdekatan waktunya. Jadi teka-teki dengan siapa bayi Eko tertukar akan terjawab seandainya Anda berdua bersedia untuk melakukan tes pemeriksaan yang lebih intensif. Pendirian saya tidak berubah. Idris adalah anak kami yang syah. Bagaimana kalau nanti terbukti bahwa kedua anak itu benar-benar tertukar? Jangan pengaruhi kami. Selamat siang. Siang. Mari. Kalau Pak Darmanto sudah tidak sabar lagi menunggu kapan Eko dioperasi, maka sebenarnya demikian juga dengan perasaan saya. Saya lebih tidak sabar lagi, karena saya tahu persis batas waktu kritis Eko. Bahkan tim operasi sudah disusun, dan saya sendiri termasuk di dalamnya. Lalu harus menunggu apa lagi? Tuan Lukman dan istrinya sudah datang ke sini. Dan dia secara tegas menolak pemeriksaan. Anda tahu itu artinya Bapak Darmanto? Itu menyangkut masalah keizinan. Dan masalah keizinan sama sekali di luar wewenang saya. Lalu persoalannya berhenti di sini. Dan Eko dibiarkan begitu saja. Itulah yang menjadi pemikiran saya sekarang. Apakah istrinya juga akan bersikap sama seperti Tuan Lukman? Maaf saya mengganggu. Ada masalah yang harus saya ceritakan pada Ibu. Diam-diam saya mempelajari arsip-arsip lama, termasuk data-data kedokteran milik Ibu. Lalu saya memperbandingkannya dengan data-data medis bayi Eko yang saya peroleh dari dokter anak rumah sakit itu. Dari perbandingan itu, saya memperoleh kesimpulan bahwa lebih besar kemungkinan ibu dan bapak adalah orang tua kandung anak itu. Bagaimana mungkin, dokter? Memang kemungkinan itu agak belum jelas apabila ibu dan bapak tidak diperiksa secara teliti. Samina. Ada apa, Samina? Ternyata sudah terlalu lama saya di rumah terus. Saya kepingin kumpul lagi dengan teman-teman. Pembentukan perkumpulan kemarin agak kacau. Begitu saya mengundurkan diri. Kau pernah mengatakan akan tinggal di rumah terus sampai Idris besar. Idris sudah besar, Bang.
Idris masih sangat memerlukan kau. Babysitter itu... Kalau ibunya Eko datang, kabari saya. Baik, dokter. Saya tinggal, dok. Iya. Dok, boleh saya menggendongnya? Bangun. Eko, bangun. Eko. Nah, sini ya. Kiti, 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 kiti. Ayo, Eko bobok lagi ya. Bobok ya. Apa yang kau lakukan di sana? Abang boleh marah sama saya. Tanpa seizin abang. Saya telah pergi menemui dokter Bahtiar dan dokter Ramli. Kenapa itu kau lakukan? Kenapa kau lebih percaya kepada orang lain daripada suamimu sendiri? Saya tetap percaya sama abang. Tapi anak itu bisa meninggal. Peduli apa anak itu mati? Tidakkah kau tahu orang tua anak itu ingin menukarkan anak yang sakit dengan anak kita? Bang, kenapa abang bisa berpikiran begitu jahat? Mereka mengakui bahwa anak itu adalah anak mereka. Abang lihat sendiri bagaimana mereka bingung dan takut kehilangan. Justru pihak rumah sakit yang tidak mau mengakui mereka sebagai orang tua anak itu. Darmanto nekat mendesak-desak abang, semata-mata untuk menyelamatkan anak itu. Lain tidak. Mengapa kita harus mendapat kesusahan seperti ini? Di rumah sakit, saya sempat menggendong anak itu. Setelah saya perhatikan benar, wajahnya mirip seperti wajah abang. Dan naluri saya sebagai seorang wanita tidak bisa menipu diri saya sendiri bahwa anak itu adalah anak saya. Anak kita. Apakah abang masih tetap tidak peduli jika anak itu meninggal? Halo, Lukman di sini. Soal tuntutan itu, Pak Rahim. Batalkan saja. Saya minta tolong tuntutan itu batalkan saja. Iya. Selamat malam.
Selamat siang. Selamat siang, selamat siang. Bapak dan Ibu Lukman, silakan. Mereka ingin ketemu langsung. Oh, halo. Yang nyari ini kamar nomor berapa? Ini Pak, kamar 233. Selamat siang. Silakan. Selama ini kami sangat mencintai Idris. Tapi mulai saat sekarang Andalah yang lebih berhak untuk membesarkannya. Idris. Bagaimana dokter? Saya mau menyampaikan operasi baru saja berjalan dengan baik. Terima kasih. Terima kasih, dokter. Terima kasih, dokter.